Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk saya lanjutkan syariat dulu beberapa menit biar tidak terganggu membagiin. Jadi nanti ngeliatin snack Mas. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ketua DKM Masjid atau Masalah Al-Muhajirin Blok A beserta seluruh jajaran pengurusnya yang begitu kompak dengan seragamnya yang luar biasa. Bapak-bapak, para Ketua DKM dan seluruh jajaran DKM Masjid Musalla yang ada di Desa Sindang Mulia dan sekitarnya, jamaah Masjid Musalla Al-Muhajirin, hadirin jamaah subuh keliling yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan aneka nikmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga pada hari ini di tanggal 22 bulan Jumadil Akhir kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini. 23 Jumadil Akhir kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pengajian rutin Hamas setiap 2 pekan sekali. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau hari ini sudah tanggal 22 atau 23 di bulan Jumadil Akhir, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Rajab, salah satu bulan yang istimewa. Karena bulan Rajab ini termasuk salah satu Ashurul Hurum, bulan yang Allah muliakan. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 bulan yang Allah muliakan, 3 berturut-turut, 1 terpisah, yakni bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum, bahwa jumlah bulan itu ada 12 bulan, di mana pada
bulan itulah diciptakan oleh Allah langit dan bumi. Tidak ada yang lain, tidak ada bulan lain karena 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada namanya Ashurul Hurum, 4 Ashurul Hurum. Satu di antaranya bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini ada beberapa amalan yang bisa yang dianjurkan untuk dikerjakan. Yang pertama, bagi yang ada kesempatan di bulan Rajab ini puasa. Puasanya nggak usah lama Pak, cukup nambung 3 bulan. Rajab, Saban, Ramadan. Itu nggak usah lama nyambung, itu ya 3 bulan kalau bisa. Saya nggak bisa Pak, berubah. Tapi kalau tidak, minimal kita puasa 3 hari di awal bulan Rajab. Pahalanya luar biasa. Jadi kalau dari Pak Sudut Faedah, puasa pertama di hari pertama di bulan Rajab itu setara dengan ibadah 70 tahun. Pahalanya luar biasa, besar banget pahalanya. Kemudian juga dalam riwayat lain, walaupun hadisnya dhaif tapi min fadhailil amal, ketika berbicara fadhailul amal, maka bulan Rajab ini adalah bagi yang puasa di bulan Rajab itu akan diberi kesempatan untuk minum. Ada haud, ada telaga disebut dengan Haudir Rajab atau juga termasuk telaga Kausar, di mana jika kita minum setetes saja dari telaga itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya, seperti doa yang sering dan kita baca bareng, sering kita baca. Ya, doanya nyambung yang kita baca, mohon perlindungan kepada Allah di hari tidak ada perlindungan dan diberikan kesempatan untuk meminum telaga Kausar. Allahumma adillani tahta dhilli arsyika yauma la tadilla illa dhilluka wa la baqiya illa wajhuka wasqini min haudi nabiyyika Muhammad sallam surbatan hani'atan mari'atan la tajma'u ba'daha abada. Hafal Pak? Hafal? Sudah dibaca? Belum. Kita baca bareng sekali sekarang insyaallah. Mudah-mudahan doa ini satu, minta perlindungan. Allahumma minta perlindungan di mana pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang kedua, minta diberi kesempatan untuk meminum air telaga Kausar. Ma'uhu abyadu minal labani, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Nah, ini dan yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Minimal dengan doa ini mudah-mudahan kita bisa meminum telaga Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adillani tahta dhilli arsyika yauma la tazilla illa dhilluka wa la baqiya illa wajhuka wasqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la tajma'u ba'daha abada. Apa ya? Baru sekali katanya ya. Ya insyaallah walaupun sekali langsung
insya Allah semuanya COVID, daya hafalnya kuat. Sekali dengar hafal, para sahabat itu sekali dengar rata-rata semuanya hafal. Hadis yang ditulis di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Kutubus Sittah dan yang lain, itu para sahabat rata-rata mendengarnya sekali, karena Nabi ngomong sekali, nggak diulang-ulang. Ulang lagi perkataan, tidak, sekali dan langsung hafal. Berarti kenapa? Karena memang daya nalarnya para sahabat itu luar biasa. Ini Allah berikan anugerah. Kenapa? Dengan demikian, dengan sekali hafal, ketika mendengar suruh baca hafal pula, maka sahabat Nabi, hampir seluruh sahabat Nabi hafal Quran. Kenapa? Karena mereka sekali dengar hafal. Ya. Walaupun saya pernah baca sebuah sejarah, itu ada khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Pak Harun ini punya anak namanya Al-Amin, punya pembantu namanya Laisi. Pembantu Laisi itu, Harun Raja ini adalah sekali dengar selalu hafal. Anaknya 2 kali dengar hafal, pembantunya 3 kali dengar hafal. Nah, kalau kita nggak tahu tuh levelnya level yang mana tuh ya. Ya. Minimal mungkin insya Allah level pembantu mah bisa kali. Ya, itu 3 kali. Maka ketika ada lomba membuat syair, ternyata tidak ada siapa yang bisa membuat syair. Bacakan syairnya, raja, anak dan pembantunya tidak hafal, tidak tahu, maka dapat hadiah 100 ekor unta. Diadakan lomba, rata-rata membuat syair, ada sebuah syair panjangnya 40 bait syair. Di antara penggalannya ada 3 penggalan, 3 syair yang 3 potong aja bait yang saya bacakan. Kata penyair ini biasanya, Ifana imin tigri habibi wa mandili bisutil liwa baidahul fatahau mali ya lailutul ya subuh kiblatanto. Itu dia baca begitu. Kata raja apa? Penyairnya baca, itu yang nulis. Kata raja, itu syair bukan orisinil. Buktinya syair itu saya sudah hafal. Dibaca 40 ayat, kemudian sampailah pada bait itu, raja baca, Ifana imin tigri habibi wa mandili bisutili wa baina daul baqau maliya lailutul yasubu kiblatanto. Penyair yang nulis bingung. Kalau kau tidak percaya, anak saya saja si Amir ini yang kecil udah hafal syair itu mah. Kenapa? Karena dengar dari penyair dan bapaknya yang baca. Ada 2 kali dengar. Dia bacakan, kata si Amir, Ifana imin tigri habibi maman dili bisutili wa baidul bahmar ya lailutul yasubu kiblatanto. Kata raja, nih kamu bikin saya palsu. Pembantu saya aja yang bikin udah apa? Pembantu, kenapa? Dengar dari penyair, dari raja, dari anak raja dia baca syair sampai pada bait di tengah. Ifana kimil tigri habibi wa mandili bisutili wa baina daul baqau mali ya lailutul yasubu kiblatanto. Maka penyair bingung dan tidak ada yang menang. Dan sekarang kalau saya bilang, Bapak udah dengar berapa kali? 4 kali, apa belum? Ini subhanallah. Artinya kita mendengar jangankan 4 kali, setiap subuh pengajian Hamas kita baca Waqiah dan Kahfi. Itu masih aja ada yang keder, masih ada aja yang belum lancar. Berapa kali itu bacanya? Ada 3 kali. Subhanallah. Artinya apa? Kita memang diliputi dengan berbagai macam kekurangan dan kesalahan. Maka ahli ilmu di antaranya Imam Al-Ghazali, kemudian juga kita lihat dalam kitab Hikam, kenapa kita itu sering
kemudian itu gelap, lampunya supaya terang, maka kita bertakwa. Ya, dengan takwa insya Allah jadi terang. Nah, kemudian berkaitan dengan takwa, maka salah satu di antara takwa berarti kita adalah mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan tentang sholat Jumat, tentang imam Jumat. Di dalam fikih ada adab memilih imam. Tidak ada adab memilih makmum. Tidak ada adabnya memilih imam. Kemudian bagaimana, apa syarat imam? Syarat imam itu yang pertama adalah al-alim, orang yang paling alim. Kalau sholat Jumat, maka pastikan yang jadi imam Jumat itu yang alim. Yang alim, yang alimun wa ya'malu bi ilmihi. Orang yang alim, yang mau, yang mengamalkan ilmunya. Kalau kita tahu dia alim, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, jangan dipilih jadi imam. Apalagi Bapak punya tanggapan bahwa dia sholat 5 waktunya jarang sholat. Nah, ngapain kita pilih orang fasik? Orang yang jarang sholat, yang tidak sholat itu adalah mukmin fasik. Nah, kita jadi pilih jadi imam Jumat, nah berarti salah pilih BKM-nya. Iya, yakinkan untuk imam satu orang yang alim, yang kedua qari'un, yang bisa baca, akibat ini bacaannya benar. Kalau ada 2 orang saja sama-sama alim, pinternya sama, lihat kemampuan baca suaranya sama bagus, lihat yang ketiga bandingkan umurnya. Ya, setelah udah kemudian umurnya sama juga, nah, kapan datang ke masjidnya dan sampai kepada keluarganya. Oh, keluarganya anaknya 3, sama-sama 3. Yang satu anaknya ternyata ranking sekolahnya ranking 1, yang belum udah anaknya yang ranking 1. Ini sampai sedetil itu untuk memilih imam, apalagi imam Jumat. Nah, bagaimana kalau khatib? Khatib boleh khatibnya orang yang bisa baca, dia baca teksnya pinter. Misalnya, kalau khatib yang lahan saja sah, yang cadel, yang lidahnya tidak jelas untuk huruf R misalnya, atau yang lain ada cadel, itu maka jadi khatib sah. Tapi jadi imam tidak sah. Maka nyadar diri bagi yang lahnut, ketika dia jadi khatib silakan, tapi jadi imam mundur. Jangan memaksakan diri, karena berkaitan dengan sah dan tidaknya orang lain. Dan karena dia jadi imam Jumat, dia lahnut, makmumnya adalah qari'un, maka yang qari'un tidak sah. Jadi makmumnya sholat Jumatnya tidak sah. Sedangkan sholat Jumat tidak bisa mufarokoh, tidak sah sholat Jumat mufarokoh. Maka sholat Jumat harus berjamaah. Kalau sholat maghrib, sholat subuh, mungkin ketika imamnya lahnun cadel, imamnya cadel, rohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi dia, bagi yang qari tidak sah. Udah saya niat mufarokoh, sholat sendiri, nggak kelihatan, boleh. Tapi ketika sholat Jumat tidak bisa dia mufarokoh, maka yang jadi imam batal. Jangan membuat dosa orang lain, jangan membatalkan orang lain. Maka ini yang perlu diperhatikan. Jadi di dalam di dalam sholat khatib imam harus ada pemilihan imam, ada seleksi imam, harus jelas kemampuannya.
jangan asal nunjuk, jangan asal pilih. Kalau memang pada saat ini Bapak milih ada khotib ataupun imam seperti itu, maka DKM harus tegas, harus berani. Aduh, dia mah jangan karena dia mah. Tapi kalau orang bicara sah dan tidaknya sholat, jangan karena dia melihat apa, karena dekat, karena segala macam. Memang kalau di kampung banyak terjadi imam itu karena dia yang bangun masjidnya, dia yang wakaf tanahnya, walaupun bacaannya belum benar, bacaannya kurang sempurna, maksa ingin jadi imam karena merasa masjidnya punya dia. Apakah kalau masjid dia yang bangun, imamnya juga dia yang belum belajar? Tidak, karena masjid itu adalah masjidun ussisa ala taqwa, gitu ya. Jadi seperti itu barangkali jawaban saya dari bagaimana kalau imam Jumat khatib ini hanya ke masjidnya Jumat doang, bahkan diragukan sholat hariannya, maka DKM jangan ragu, berhentikan jadi khatibnya. Jadi ya kalau begitu gampang ya, berhentikan. Dia yang punya masjidnya, emang masjid punya dia, masjid itu wakaf ujung-ujungnya. Jadi jangan sampai salah menafsirkan, ketika dia yang ikut bangun maka dia ikut yang kembali kepada yang tadi, bahwa karena kita dunia ini gelap, yang kita bertakwa. Begitu juga dengan diri kita, karena kita gelap banyak dosa, maka azabun zulmatun, kita ini banyak dosa, gelap. Wasirajul lah, lampunya at-taubatu, taubat. Nah, kalau tadi berbicara tentang sholat itu taubat sadari. Taubat itu menyadari. Ingat, dalam taubat itu ada 3. Ada ikrar, ada pengakuan, kemudian ada wa'ad, ada janji untuk tidak mengulangi lagi, ya. Kemudian dia benar-benar sungguh-sungguh di dalam bertobat untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi. Ini adalah, dan yang terakhir adalah al-akhiratu. Akhirat juga zulmatun wa sirajun laha al-a'mal salih. Akhirat juga gelap, maka lampunya adalah amal saleh. Nah, di bulan Rajab supaya akhirat kita dapat lampu, maka satu, jangan lupa puasa di bulan Rajab minimal 1 hari atau di hari pertama. Kalau bisa 3 hari, kalau bisa seminggu, kalau bisa sampai tamat bulan Rajab, nyambung dengan Sya'ban dan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Yang kedua, di bulan Rajab itu perbanyak oleh kita istighfar. Perbanyak oleh kita istighfar. Kita sering baca Sayyidul Istighfar. Baca di bulan Rajab. Allahumma barik Anta Rabbi La ilaha illa Anta Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul, sudah
Ampun itu tidak apal. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu. Dan selama bulan Rajab baca jangan kurang dari 11 kali setiap hari. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu. Baca di dalam Fadhailul A'mal, orang yang baca istighfar di bulan Rajab 11 kali minimal 3 hari pertama, Allah ampuni dosanya dan Allah tempatkan di surganya. Jadi baca tuh nanti pada Senin, besok Senin yang akan datang pas tanggal 1. Tanggal 1 itu hari Senin, Selasa, Rabu. Minimal untuk kita baca 11 kali, minimal 11 kali 3 hari. Ampun, nggak kuat Pak. Biasanya bukan nggak sanggup, lupanya yang susah. Ya, yang ceria lupanya astagfirullah wa atubu ilaihi cuma 11 kali. Lihat dalam Fadhailul A'mal. Mudah-mudahan kita semua bisa menyambut Ramadan, diawali dengan Rajab dan Sa'ban. Kita bisa menyambutnya dengan saum Rajab ditambah dengan membaca istighfar Rajab, apalagi dengan baca Sayyidul Istighfar. Insyaallah nanti kalau dibutuhkan kita share melalui grup. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana kita ada bergaul makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika an tata'allama adab suhbati Allah taala. Yang kemarin yang pertama adab makhluk kepada Allah, itraqur ra'si, menundukkan kepala, yakni sujud. Bagaimana makna sujud? Kepala kita yang mulia, kepala kita yang tinggi di hadapan Allah. Ketika bersujud di hadapan Allah, maka dengan pantat yang mengeluarkan kotoran saja kepala kita lebih bawah. Artinya bahwa di hadapan Allah manusia tidak ada apa-apa. Ini cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bersujud. Maka ketika kita sholat, terutama dalam sholat fardu, dalam sholat sunnah, perpanjang. Waktu lu sujuduka, panjangkan sujudmu, yakni panjangkan bacaan sujud kita. Bacaan sujud kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, biasa kita baca 3, bisa kita baca menjadi 7 atau 11. Bacaan panjang sujud. Yang kedua, gondotorti, apa? Pejamkan mata, jangan banyak melihat kepada yang jelek ataupun apa? Lihat dalam masalah ibadah, lihat kepada yang lebih tinggi. Kalau dalam masalah harta, lihat oleh kita yang lebih banyak. Jamaah sekalian dan dirahmati Allah, yang berikutnya wadawamus sumti, cara bergaul dengan Allah, berbanyak diam. Artinya tidak banyak berkomentar, mulut itu dengan komentar yang tidak baik. Tetapi ganti mulut ini dengan istighfar, apalagi di bulan Rajab. Ketika kita banyak berkata, maka perkataanmu ingat adalah harimaumu. Bahkan Rasulullah berpesan kepada kita, asratul qadam khairun min asratil lisan. Tergelincir kaki itu lebih baik daripada tergelincir lisan. Kalau kaki tergelincir paling tinggi, kaki tergelincir patah kakinya. Tapi kalau tergelincir lisan bisa menimbulkan kemurtadan. Waliyadzubillah. Kalau sudah murtad, naudzubillah, tidak ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau kaki tergelincir, ada 10
maka jaga lisanmu. Maka jangan banyak berkata kalau memang lisan ini berkata yang salah. Tapi berkata itu luar biasa. Ada peribahasa, diam itu emas, tapi berkata mutiara. Kalau memang perkataan kita baik, maka berkata nggak ada kata-kata emas, yang ada kata mutiara. Maka berkata itu adalah mutiara. Maka kewajiban kita cara bersumpah dengan Allah yang keempat adalah wadawamus sumtik. Banyak diam di dalam membicarakan masalah lain, apalagi kita ngomong yang membuka aib orang lain, apalagi ngomongnya adalah mengadu domba, ya. Termasuk dalam musim ini kita perhatikan sekarang ini di dunia sekarang melalui medsos, subhanallah, baik apa yang ngomong bikin berita yang macam-macam, itu termasuk lisan juga. Berita hoax itu menjadi sarapan setiap hari. Yang kadang-kadang kita juga tidak baca, belum baca langsung apa like, subscribe, kemudian share, langsung di share aja. Subhanallah, hati-hati. Kemudian wasukunul jawari, dan diamnya anggota tubuh kita dari perkara yang menyesatkan, dari perkara yang jelek, dari perkara yang dilarang oleh Allah, jauhi yang seperti itu. Kemudian wa mubadaratul amri wa tinabun nahi, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, lakukan. Apa yang Allah larang kepada kita, tinggalkan. Misal para jamaah Hamas insya Allah mengamalkan perintah Allah, wa minal laili fatahajjad bih, di waktu malam tahajud, jangan kita tinggalkan tahajud. Bahkan Rabi'ah al-Adawiyah mampu bertahajud setiap malamnya adalah 1000 rakaat. Baca doanya tahajud dalam surat Al-Isra ayat 79 80. Doa tahajud sering kali baca. Faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu kita baca di waktu tadi. Tambah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah wa la tajidiz zalimina illa khasara. Baca oleh kita itu, insya Allah kita akan mendapatkan maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Beres itu baru baca doa tahajud. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta nurus samawati, dan seterusnya. Doa tahajud itu apa? Itu namanya mubadaratul amr. Allah melarang kepada kita wajinabun nawahi atau nahi, jauhi larangan. Apa larangan yang dilarang oleh Allah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maka yuk kita hindari riba. Apalagi di sekarang ini udah masuk di perumahan juga yang namanya apa? Bank Depro, Bank Emok. Ya Allah, kalau udah datang Bank Emok, dia Rebo Kamis kumpul ibu-ibu apa? Kami berjanji bahwa buat ikrar perjanjian, buat lagi ini di perumahan Bank, Bank keliling Bank Depro harap masuk ke kelompok ini. Ya kenapa tidak? Ini adalah upaya kita wajinabun nawahi. Oleh karena itu bahwa salah satu wujud untuk kita mendapatkan terangnya di alam akhirat, salah satu cirinya kita melaksanakan, kita bergaul dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan dampaknya sekali lagi kepada jamaah, kepada pengurus DKM, kalau memang menemukan iman,
khatib yang menurut Bapak ragu dalam ibadahnya, jangan ragu Bapak untuk menggantinya karena berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat kita. Bila bisa dilihat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.